Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi semuanya. Baik kabarnya ya, alhamdulillah. Saya absen dahulu untuk kelas 12. Yang tidak hadir siapa ini? Aziz. Kenapa? Tanpa keterangan ya? Yang lain? Semua, alhamdulillah. Ditelepon Bu Salma. Mau pateni tidak mau? Jurnalnya saya isi. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita dengan bacaan umum kita. Semoga dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan dan mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai ada sedikit motivasi untuk kelas 12. Tolong diperhatikan. Ini ada gambar segitiga, lingkaran, dan segi empat. Silakan untuk dipilih segitiga, lingkaran, atau segi empat. 10 detik. Yuk. Oke. Oke, yang pilih 11, yang pilih segitiga siapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 15. Oke. Untuk yang lingkaran? 1, 2, 3. Berapa ini? 5. Yang segi 4? 3. Oke. Baik, semuanya berarti ada yang paling banyak itu 15. Maksudnya begini. Ini menunjukkan bahwa fikih untuk kelas 12 ini dengan metode diskusi nanti bebas untuk berpendapat, untuk menyampaikan jawaban, tidak ada yang salah. Perbedaan nanti ini menunjukkan karena orang itu berbeda, pendapat dari seseorang berbeda, kita berdiskusi untuk menemukan satu jawaban. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Untuk materi kita kali ini nanti adalah dengan metode diskusi, peserta didik dapat memberikan penjelasan tentang fikih dan usul fikih, serta dapat memberikan konsep, serta dapat mempresentasikan daripada usul fikih dan fikih. Demikian untuk indikator dan tujuan dari pembelajaran kita. Ada yang tanyakan? Usul fikih ini ya nanti diibaratkan akar. Akar ini nanti untuk daunnya ini berupa fikih, tentang hukum-hukum. Untuk batangnya ini diumpamakan dengan usul fikihnya. Sedangkan akar ini diibaratkan dengan ilmu-ilmu cabang yang akan dipelajari. Nah, tentang fikih dan usul fikih. Kamu pasti sudah mengetahui dari fikih dan usul fikih tersebut, ya. Untuk lebih jelasnya, simak pada video slide kali ini. Ya, silakan diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini tentang konsep usul fikih yang mencakup dengan peta konsep, pengertian, objek pembahasan, tujuan, serta sejarah perkembangannya. Kalau dibuat diagram, ini ibaratnya adalah pohon di mana daunnya ini diibaratkan adalah fikih, sedangkan batang adalah usul fikih, sedangkan akar ini adalah cabang-cabang ilmu yang digunakan penopang untuk penggalian hukum istinbat usul fikih sehingga menjadi fikih atau daun, ranting, dan buah tadi. Kemudian untuk pengertian masing-masing, fikih dan usul fikih. Fikih itu apa? Fikih ini mempunyai arti memahami secara mendalam, kedua mengerti, dan yang ketiga adalah ahli. Paham yang dimaksud sini adalah paham dan mengerti maksud dengan apa yang dibicarakannya. Berupa kumpulan ketetapan, hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Jadi ada sebuah hukum, nanti ada dalil-dalil yang mendukung pada hasil dari hukum tersebut. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Quran. Jadi ada kaidah-kaidah istinbat hukum. Kemudian usul fikih ini suatu metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syarak saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan, menghasilkan hukum-hukum syarak yang bersifat furu'iyah. Ini adalah usul fikih. Kemudian untuk objeknya adalah perbuatan dari mukallaf, apa yang dilakukan oleh orang Islam yang baligh dan berakal itu. Meliputi aspek-aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek ukubah. Untuk objek usul fikih sendiri, yaitu dalil-dalil ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, al-istishab, sadud dzari'ah, al-uruf, syar'u ma qablana, dan madhab syahabi. Sedangkan tujuannya itu apa? Mengetahui kaidah-kaidah dalam melakukan istinbat hukum, jalan untuk memelihara agama, menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya. Ini adalah tujuan daripada mempelajarinya. Kemudian dari sejarahnya fikih ini ada 5 periode. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW, kedua periode sahabat, ketiga tadwin atau kodifikasi dari fikih, yang keempat adalah periode ijtihad, periode berhentinya ijtihad, yang kelima metode kebangkitan, periode kebangkitan. Kemudian untuk usul fikih sendiri, ini secara praktis baik pada masa sahabat maupun pada masa tabi'in, kegiatan penggalian hukum, istinbat hukum ini dengan menggunakan pendekatan usuliyah yang telah ada. Hanya saja belum dirumuskan dalam satu teori atau tertulis. Itu adalah konsep usul fikih yang dibahas di sini, dan terima kasih telah melihatnya, telah mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide-nya, selanjutnya kelompok pertama di shoot masyarakat. Nah, kelompok pertama silakan untuk maju untuk mempresentasikan dari fikih dan usul fikih.
Silakan. Cuma 3 ini. Oh, udah masuk ya yang lainnya. Oke. Silakan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep fikih dan usul fikih. Pengertian fikih dan usul fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Memahami secara mendalam, mengerti dan arti. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksudnya yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf. Al-Fiqh huwa ma'atul ahkamis syai'atil amaliyatil mustafadatin min adillatiha tafsiliyah. Artinya kata fikih dari kata jamak dari asul yang artinya sesuatu yang dan kata al-fiqhu artinya paham yang sangat mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Berikut beberapa ulama yang meneliti. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan ya. Jelaskan apa yang dimaksud ihtisan itu bisa dipakai sebagai hujah. Apa yang kita dapat pelajari dalam mempelajari ilmu usul fikih? 3. Apa yang kita dapat dalam mempelajari ilmu usul fikih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Safiana. Ihtisan adalah berpaling dan kehendak kias pada kias yang lebih kuat atau pengkhususan kias berdasarkan dalil yang lebih kuat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Lawan Mubarok. Dalam usul fikih kita bisa menerapkan kaidah-kaidah pada dalil yang ada sehingga bisa menghasilkan hukum syar'i yang bisa diamalkan. Tadi kan yang dibahas cuma ihtisan. Kemudian hujahnya bagaimana? 3. Hujah memiliki arti tanda, bukti, dan dalil. 3. Hujah memiliki arti tanda, bukti, dan dalil. Kami terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Luar biasa sekali ya penampilan dari kelompok yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan yang pertama mengenai dengan istihsan. Istihsan itu kan mengambil baiknya. Mengambil baiknya ketika ada orang yang haid dan orang junub, itu kan masing-masing tidak boleh untuk membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Nah, tetapi untuk baiknya karena ada madhab yang diperbolehkan, kalau untuk haid ini jangkauannya itu kan waktunya 15 hari. Sedangkan untuk yang junub ini kan cuma mandi selesai terus bersih. Kasihkan mereka yang nanti hafal Al-Qur'an. Terus bagaimana? Karena ada madhab yang memperbolehkan, maka istihsan ini memperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, menghafal bagi mereka yang tahap menghafal. Nanti dikhawatirkan kalau ke 15 hari tidak pegang, tidak baca Al-Qur'an, nanti ini dikhawatirkan lupa. Ini adalah istihsan. Sedangkan untuk hikmahnya, di dalam kita mempelajari ini bisa dilihat halaman berapa itu? Yang pertama itu ada halaman 8 itu ada untuk mengkaji daripada pendapat-pendapat ulama terdahulu.
Hikmah yang kedua, untuk hukum-hukum yang sekarang dengan usul fikih, hukum yang belum pernah dibahas, kita bisa membahasnya dengan usul fikih itu. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini, dan kita agendakan untuk pertemuan yang akan datang. Ini kamu bisa mempelajari bab yang kedua, yaitu tentang sumber hukum Islam yang disepakati berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas untuk kelompok yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan ini? Bisa. Oke. Jika tidak ada, mari kita baca hamdalah pada perjumpaan KBM hari ini. Semoga bisa bermanfaat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tadi pertanyaannya 2, saya mohon kelompok 1 nanti ketua kelompoknya untuk menulis di lembaran, nanti distorkan saya di kantor, di meja kerja saya tunggu nanti ya. Siap ya? Oke, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.